Selamat pagi, kembali kita di dalam renungan pagi hari ini dan kita akan belajar selama beberapa hari ke depan, yaitu bicara tentang korban yang hidup. Kenapa korban yang hidup ini penting? Kita belajar tentang korban sejak dari awal dalam Alkitab, dari Kejadian sampai ayat pasal-pasal berikutnya, kita temukan bahwa ada yang disebut dengan korban. Tidak pernah lepas kehidupan kekristenan itu bicara tentang korban. Dan pagi ini kita belajar tentang korban yang hidup. Kita akan baca ayatnya lebih dahulu, saudaraku, di dalam Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Cukup komplit ayat ini, walaupun hanya satu ayat, tapi dijelaskan bahwa ada korban yang hidup yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, arti daripada korban yang hidup adalah kehidupan saudara ini. Artinya bahwa ketika saudara masih ada di muka bumi dan disebut hidup, itulah saatnya saudara layak mempersembahkan hidup saudara sebagai korban. Ibadah kita bukan hari Minggu, ibadah kita bukan hari Senin, tapi ibadah kita adalah selagi kita hidup. Itu ibadah. Dan kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama, setiap kali ibadah selalu ada korban. Dan korban itu berupa korban yang hidup. Jadi saudara Yesus Tuhan, artinya kalau hidup saudara sebagai korban yang hidup, artinya bahwa ibadah kita itu bukan ibadah pada hari Minggu. Ibadah kita adalah setiap hari. Selagi saudara bernafas dan saudara disebut masih hidup, disitulah saudara ibadah. Dan ibadah tidak bisa lepas dengan apa yang disebut dengan korban. Dan korban yang terbaik adalah hidup saudara. Sehingga Paulus berkata dengan jelas, saudara, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi saudara Tuhan, bukan nanti ketika saudara itu dipanggil Tuhan meninggal baru mempersembahkan korban, bukan. Selagi saudara ada di muka bumi, adalah kesempatan kita beribadah hari lepas hari dan hidup saudara yang masih hidup ini sebagai korban. Dan inilah hidup yang harusnya terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita melihat hal ini, kita tahu ibadah kita adalah selagi kita hidup. Hidup adalah sebuah ibadah, membuat hidup kita sebagai korban yang hidup. Itulah yang Tuhan nantikan dalam hidup kita, sehingga di dalam ayatnya kalau saudara bisa melakukan seperti itu, maka Tuhan berkata, itulah ibadahmu yang sejati. Ternyata ibadah yang sejati bukan pada hari Minggu. Ibadah yang sejati ketika kita bisa mempersembahkan korban hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, biarlah kami bisa mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup selagi kami hidup. Haleluya. Amin.